Selamat pagi adik-adik teruna dimanapun kalian berada. Tiba saatnya kita akan beribadah teruna pada pagi hari ini. Patutlah kita bersyukur di hari ini karena Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan dan umur panjang, sehingga kita jumpa di hari yang baru yang penuh berkat. Mari kita ungkapkan syukur kita dalam doa dan nyanyian, beribadah kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Mari persiapkan diri untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Kita akan mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 38 bait pertama, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini karena kasih sayang-Mu kami dipertemukan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Berilah kepada kami hati yang sedia untuk tenang dan fokus, supaya ibadah yang kami lakukan sekarang memberi semangat bagi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi hidup orang lain. Kami serahkan ibadah kami saat ini dari awal sampai akhir dalam tuntunan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kitab Bakti nomor 60. Sekalian berada, bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ke-4. Sebelum kita membaca dan merenungkannya secara bersama-sama, kita persiapkan terlebih dahulu bacaan kita, yaitu dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kalian sudah mendapatkan bacaan kita pada hari ini? Baik. Kita tetap buka Alkitab kita. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang diberikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bertemu kembali ya Tuhan pada ibadah teruna pada hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Satukan pikiran dan hati kami ya Tuhan. Berikan kami fokus ya Tuhan, supaya kami bisa mencerna dengan baik apa yang kami baca dan kami dengar bagi kami ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut kami dan hati kami hanya berasal dari-Mu seorang ya Tuhan. Dan bantu kami ya Tuhan, supaya apa yang kami baca dan kami dengar hari ini dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Ya, ada teruna di rumah dan dimanapun kalian semua berada, bacaan kita Amsal 3
ayat 1 sampai dengan ke-4. Kita akan membacanya bersama-sama. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Amsal kita pada hari ini, sebelumnya Kak Eka mau mengingatkan kembali, Amsal itu ditulis oleh siapa? Pasti kalian tahu kan? Oleh Salomo. Kitab Amsal ini mempunyai nama lain, yaitu sebutannya apa? Kitab hikmat. Karena apa? Di dalam Amsal ini berisi mengenai pengajaran-pengajaran tentang bagaimana harus berperilaku, bertutur kata seturut dengan Taurat Tuhan. Pengajaran-pengajaran itu seperti apa? Pengajaran-pengajaran itu berupa nasihat-nasihat bagi kita untuk bisa berperilaku atau bertingkah laku, berpikir sesuai dengan tuntunan Tuhan. Berperilaku seperti apa? Berperilaku di dalam keluarga, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang orang tua, dan berperilaku kepada ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu dalam pergaulan kita, dalam diri kita di pasar atau di kantor atau bertetangga. Itu semua bisa kalian baca di Amsal ini. Nah, terkhusus lagi yaitu pada bacaan kita hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 1 dan sampai dengan 4, itu mengenai berisi pengajaran orang tua kepada anaknya. Kalau kita baca di ayat pertama yaitu, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Ajaranku ini seperti apa? Ajaranku ini adalah perintah. Perintah bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak melupakan ajaran dari Tuhan. Kalau sekarang ini perintah itu dari siapa? Melalui orang tua. Sebagai orang tua itu adalah wakil Tuhan kepada kita di dunia saat ini. Jadi Tuhan ingin agar kita selalu mengingat perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan oleh orang tua kita. Supaya apa? Ingat, lihat ayat kedua. Agar panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Karena apa? Perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang tua itu supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki prinsip. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memegang teguh ajaran-ajaran Tuhan. Dan setia, taat, melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Manfaatnya apa? Manfaatnya di ayat yang kedua, supaya kita panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Nah, sang ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Adik-adik terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita mengenai bagaimana kita harus setia dan taat, karena Tuhan sendiri setia dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Nah, Tuhan ingin agar kesetiaan, kasih-Nya itu dapat kita berlakukan dalam kehidupan hari lepas hari bersama sesama kita. Kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kenapa harus dikalungkan di leher kita, ditaruh di loh hatimu? Supaya apa? Supaya kita nggak lupa ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Supaya kita nggak lupa nasihat-nasihat orang tua kepada kita. Sehingga kita pegang teguh ajaran dan perintah Tuhan di dalam hati kita, supaya kita tidak lupa. Kalau kita tahu di kepala kita, kita lupa. Tapi Tuhan menanamkannya supaya kita apa? Di hati kita. Karena kalau sudah tanam di hati, itu akan terus kita berlakukan dalam kehidupan lepas hari. Karena seperti Tuhan
Tuhan sudah mengasihi kita, kita diajarkan oleh Tuhan, kita harus mengasihi orang lain. Kasih, setia, taat. 2 minggu yang lalu Kak Ika berbicara mengenai kesetiaan, ketaatan. Nah, kesetiaan dan ketaatan dan kasih itu diberlakukan di dalam kehidupan kita di pasari dan kita tanamkan di dalam hati kita. Ayat keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kesuksesan seseorang bergantung pada ketaatan dan kesetiaan pada jalan yang dilalui. Oleh sebab itu Tuhan menekankan bahwa ajaran-ajaran Tuhan itu melalui orang tua, nasihat orang tua harus menentukan kita ke depannya seperti apa, sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang memiliki prinsip. Dengan seperti itu kita tidak mudah terombang-ambingkan. Ada kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kadangkala orang tua kita sering marah-marah, ya. Kadangkala orang kita sampai saking seringnya marah-marah sampai dibilang cerewet. Padahal apa? Orang tua kita ingin kita memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Karena apa? Orang tua kita hanya menerapkan perintah apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan, yaitu mengajarkan anak-anak supaya apa? Menjadi anak-anak yang penuh kasih, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia dalam melaksanakan dan melakukan perintahnya dalam kehidupan kita di pasari. Kata cerewet bagi orang tua itu mungkin sudah umum, sampai Kak Ika aja sama anak-anak Kak Ika dibilangnya Kak Ros, karena selalu wow gitu. Kan tujuannya apa? Karena mereka mungkin bosen dengan ocehan-ocehan Kak Ika harus begini, harus begitu. Tapi bukan berarti kita sebagai Kak Ika sebagai orang tua nggak sayang, tapi sayang sebagai dalam wujud sayang itu dalam wujud apa? Dengan nasihat berkali-kali. Pada saat kalian di rumah, orang tua kalian memberikan nasihat. Pada saat kalian di sekolah, guru-guru kalian memberikan kalian nasihat. Dan pada saat di MPT, kakak-kakak kalian memberikan nasihat supaya apa? Supaya kedepannya kalian memiliki hidup yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti Kak Ika bilang di awal tadi bahwa kitab Amsal merupakan adalah kitab hikmat yang memberikan tuntunan bagaimana kita harus berperilaku, bersikap dalam ruang lingkup, tidak hanya dalam keluarga tapi juga dalam masyarakat, terutama dalam pergaulan. Begitu juga dengan firman kita pada pagi hari ini. Bagaimana kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita, orang tua mengingatkan kepada kita, ayo kamu harus bangun pagi, ayo kamu harus hati-hati dalam orang tua, hati-hati memilih teman, jangan kebut-kebutan di jalan, jangan sering-sering nongkrong, tetap hati-hati dalam bertutur kata, karena apa? Itu semua perintah dari Tuhan. Nah, ada kasih dalam Tuhan, ada kalanya di saat-saat seperti ini kita lebih banyak stay di rumah, kita lebih banyak berkutat dengan gadget, karena segala sesuatu semuanya melalui gadget, contoh handphone lah, laptop dan sebagainya. Orang tua kita mempercayakan kita handphone, mempercayakan kita gadget, karena orang tua kita berpikir kita sudah cukup bertanggung jawab akan hal itu. Nah, kita jangan sampai melupakan tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua. Makanya kita harus bijaksana dalam penggunaan gadget kita, terutama dalam bersosial media. Jangan kita dicap sebagai hanya kaum rebahan, tapi tidak melakukan tugas kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak membantu orang tua dan sebagainya. Nah, dan juga kita juga harus hati-hati dalam memilih pergaulan, memilih teman. Kita harus berhati-hati ini maksudnya seperti apa? Kita harus bijak. Tuhan sudah mengingatkan kita, sudah memberikan contoh melalui orang tua kita dengan nasihat-nasihat. Hati-hati dan memilih teman. Berteman dengan siapa saja boleh, tapi kita harus bijak apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ya kan? Jangan sampai kita terjerumus oleh hal-hal yang nantinya akan membuat kita menyesal kemudian hari. Ingat, masa depanmu
yang menentukan adalah dirimu sendiri. Nah, kemudian jangan sampai juga pertama kita harus ingat nasihat orang tua, tanamkan dalam hati kita. Yang kedua, kita harus bijak dalam penggunaan gadget, terutama dalam sosial media. Yang ketiga, kita harus menjaga tubuh kita, diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya merokok, ya kan? Kemudian begadang tengah malam, mentang-mentang besok belajar di rumah, begadang sampai nggak ingat waktu, main game. Itu semua merupakan hal-hal yang merusak tubuh kita, padahal tubuh kita adalah milik Tuhan. Kayak pernah ya waktu ke warung pagi-pagi jam 6 waktu itu masih masa-masa belum pandemi. Jadi anak-anak sekolah. Kakak ke warung, kakak melihat anak SMP itu beli rokok satu sama kopi. Sampai penjual warungnya bilang begini, "Duh, anak SMP sekarang ya sarapannya rokok sama kopi." Waduh, hebat ya. Mungkin sekarang dibilang keren, ya kan? Tapi apakah mereka tahu akibatnya 10-20 tahun yang akan datang? Itulah yang mereka terima. Kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah milik Tuhan, karena tubuh kita adalah pemberian dari Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir kakak mau tekankan lagi adalah kita harus mulai belajar manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa sih maksudnya Kak? Begini maksudnya. Ini masa-masa kalian PJJ belajar di rumah. Kalian harus belajar bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri. Oke, hari ini saya belajar, hari ini hari sekolah. Jam sekian sampai jam sekian saya akan melakukan tugas saya sebagai seorang pelajar. Jam sekian sampai sekian saya harus beristirahat. Jam sekian saya saya rebahan. Jam sekian tiba-tiba saya belajar, kemudian saya beristirahat kembali. Kalau kita harus belajar manajemen waktu sejak sekarang. Kenapa? Itu nanti terbawa pada saat kedepannya kalian seperti apa. Beberapa hari yang lalu Kak Ika baca di salah satu platform media berita, ada anak SMA yang juara Olimpiade Sains Internasional 2 kali berturut-turut. Kemudian Kak Ika baca, terus dia memberikan bocoran. Apa sih rahasianya? Rahasianya ada 2. Yang satu adalah tahu kapan waktunya belajar. Yang kedua, tahu kapan waktunya harus rebahan. Boleh rebahan, tapi pada saatnya kita harus belajar. Kita harus menunaikan tugas kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak. Kita tunaikan itu terlebih dahulu, baru kita rebahan. Jangan sampai dari pagi sampai pagi lagi kita rebahan dengan alasan kan suruh ngerjain tugas, tapi ternyata main game, terus lihat-lihat Instagram dan segala macam dan sebagainya, sehingga kita melupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Nah, ada yang kasih dalam Tuhan, manajemen waktu adalah satu tanggung jawab kecil yang harus kita bisa lakukan sejak dini. Orang tua Kak Ika dulu sering bilang seperti ini. Bertanggung jawablah akan hal-hal kecil terlebih dahulu, supaya pada saatnya nanti kamu akan siap untuk hal lebih besar. Orang tua Kak Ika sering bilang ini, jerih payahmu dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Artinya apa? Kita diberikan nasihat dengan cara melalui orang tua untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan perintahnya, itu nggak akan sia-sia. Karena apa? Di Amsal tertulis di ayat yang kedua, kita akan memiliki umur panjang, kita akan memiliki hidup sejahtera dan sebagainya. Itu semua janji Tuhan, asalkan apa? Kita laksanakan, kita tanamkan perintah-perintah Tuhan, kita tanamkan nasihat-nasihat dan ajaran yang diberikan oleh orang tua kita itu dalam hati kita, dan kita berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan itu semua akan terbayarkan pada saatnya nanti. Kita bisa baca di ayat yang kedua, yaitu sejahtera, umur panjang, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu semua bukan hanya asbun, asal bunyi, tapi semua itu tertanam, tertulis di dalam Alkitab.
kasih dalam Tuhan, mari kita semua belajar mulai sekarang. Kita mulai selesai ibadah ini, kita mulai belajar untuk bersikap lebih baik lagi. Kita tanamkan ajaran-ajaran, nasihat-nasihat orang tua dalam hati kita supaya apa? Supaya kita bisa memiliki tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki prinsip, tumbuh menjadi anak-anak yang kokoh, tumbuh menjadi anak yang selalu pegang teguh dan setia kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan kita akan menyanyi dan merespon firman Tuhan dari Gita Bakti 62 bait pertama dan kelima. Siapa yang berpegang? Memasuki doa syafaat, kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh Kau perdengarkan bagi kami ya Tuhan, di mana kami harus memegang teguh segala perintah-Mu dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan hari lepas hari dengan penuh kasih setia, sehingga kami bisa menjadi lilin bagi sekitar kami. Ya Tuhan, pada rangkaian doa syafaat ini tidak lupa kami berdoa untuk seluruh warga jemaat menabur kasih dimanapun mereka berada. Hendaknya Kau berikan mereka selalu kesehatan, Kau berikan mereka selalu ketaatan dan kesetiaan ya Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk Bu Pendeta bersama seluruh majelis, seluruh pegawai, dimanapun mereka berada. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka hikmat serta semangat dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam menunaikan tugas yang boleh Kau percayakan bagi mereka ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk kakak pelayan, kemudian orang tua dari para teruna kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Kau berikan mereka ketekunan, semangat, kesehatan dalam segala daya upaya mereka sebagai seorang tua, sebagai seorang kakak pelayan, sebagai seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk teruna-teruna kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, terutama bagi saat ini yang sudah pada tahap akhir sekolah mereka yang akan memilih SMA untuk melanjutkan impian mereka, untuk mengejar impian mereka ya Tuhan.
tuntun mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa memilih SMA yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Hendaknya Engkau memilihkan bagi mereka ya Tuhan, melalui hikmat ya Tuhan, supaya mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan di kemudian hari. Kami juga berdoa untuk para teruna kami ya Tuhan, yang memasuki masa pengambilan nilai terstruktur atau ulangan, atau memasuki ujian akhir semester ya Tuhan. Kau berkati mereka sebagai seorang pelajar, Kau berkati mereka sebagai seorang anak, Kau berkati mereka sebagai seorang kakak ataupun adik, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik hanya kemuliaan nama-Mu seorang, supaya mereka bisa menjadi contoh bagi adik-adik mereka maupun teman-teman mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan telah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita sambil bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 92 bait pertama. Kita menaburkan biji kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini dan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu kita tanamkan ajaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita bisa bermanfaat bagi keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi lilin yang berguna bagi orang lain. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Muda-Mudi nomor 152. Taat, setia, bertekad dan bulat, bait pertama dan bait ketiga. Bertekad yang
dari Teruna, kita akan angkat ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang diberikan kepada kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami serta aktivitas kami di tangan-Mu ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang. Tuntun dan bimbing kami ya Tuhan, berikan kami semangat, ketekunan serta hikmat ya Tuhan, dalam segala tanggung jawab yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kalian sudah tetap setia untuk mengikuti ibadah Teruna dari awal hingga akhir. Kita bertemu kembali minggu yang akan datang dengan kakak-kakak yang berbeda. Dadah.